Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sada Afif, dengan NIM 23129244. Saya dari kelas IC 2 angkatan 2023. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang saya buat bersama teman-teman saya. Yaitu ada Raihana, Sofia, Najla, kemudian Febriani. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja lah, saya langsung mempresentasikannya. Jadi di sini kita bisa lihat di layar. Mohon maaf sebelumnya, saya tidak membawa medianya secara langsung karena saya masih dalam proses perawatan. Jadi kaki saya dan saya masih sakit. Jadi saya nggak bisa bergerak jauh dari rumah, hanya sebentar dari rumah. Langsung saja saya langsung tampilkan. Inilah. Jadi nama project kami itu adalah Papan Pintar. Yang namanya di sini bisa dilihat, teman-teman bisa lihat ada penerapan dan penyimpangan. Jadi di sini itu adalah bagaimana mekanisme ini tuh itu di sini ada penerapan dan penyimpangan. Nah, di bawah ini ada kartu. Nah, ada dua jenis kartu di sini, ada yang warna hijau gini ya, yang warna-warni itu, kemudian yang warna kemudian yang warna putih itu. Ini warna putih. Nah, untuk yang kartu yang warna-warni itu ada warna hijau, bisa teman-teman lihat di sini. Itu adalah kasus. Ada beberapa kasus. Seingat saya ada 24 kasus, yang dimana setiap dari 24 kasus itu punya nilainya sendiri. Ada nilai kejujuran, ada nilai ketidakjujuran, 24. Nah, jadi di sini saya akan coba nanti sedikit menjelaskan lah bagaimana kasus itu. Nah, kemudian yang warna putih itu adalah nilai dari kasus itu. Contoh, ada kasus tentang kejujuran. Saya ceritakan bahwasanya ada seseorang yang melakukan hal-hal yang berhubungan lah dengan kejujuran. Nah, nanti saya akan minta anak-anak itu untuk menentukan nilai apa sih dari kasus-kasus itu. Penjelasan mudahnya gini. Jadi saya akan taruh lah dua benda ini, yang penerapan dan penyimpangan ini, dua papan ini di depan kelas nih, contohnya dari depan kelas. Nah, tugas saya adalah memberikan kasus kepada murid-murid itu. Jadi saya sediakan kasus beberapa kasus, 24 kasus itu. Nanti saya minta murid-murid itu untuk menentukan nilai apa yang ada dari kasus-kasus itu sesuai dengan kertas yang putih ini. Nah, jadi disediakan kertas kasus dan kertas putih. Nah, jadi lebih tepatnya murid itu bakal mencocokkan kasus ini tuh cocoknya di mana, cocok nggak dengan nilai kejujuran atau nilai sebaliknya gitu. Jadi kita sesuaikan. Nah, kira-kira beginilah pemandangannya, penampakannya kayak ini. Ada nilai jujur, rendah hati, kerja keras, religius, rajin, toleransi, ramah, mandiri, nasionalisme, disiplin, dan berani. Itu untuk penerapannya, penerapan nilai. Kemudian yang penyimpangan di sini ada juga egois, tidak menghargai, mencuri, boros, sombong, berkata kasar, pemalas, iri dengki, kemudian curang, telat, berbohong, dan bullying. Nah, semua nilai ini ada kasusnya. Contoh di sini ada kasus berbohong lah. Nah, nanti saya kasih kertas yang ada kasus berbohong itu. Cuma saya nggak kasih tahu ke muridnya ini kasus berbohong ya, enggak. Jadi murid lah yang mengidentifikasi. Nah, seandainya murid itu udah tahu apa sih isi dari apa nilai yang terkandung dari kasus itu, nanti saya minta murid tolong isi ini, kasus ini tuh nilainya apakah nilai penerapan atau nilai penyimpangan. Nah, seandainya si murid itu benar jawabannya, maka kita akan kasih mungkin like. Nah, seandainya si murid itu kita kasihlah kasus yang hubungan dengan
penyimpangan, tapi si murid itu malah diisi dengan yang lain. Nah, mungkin kita bisa mengingatkan mana, kita jelaskan mana yang benar, mana yang enggak. Oke, kita langsung beralih lah ke kasusnya. Saya lihat contoh kasusnya. Bentar. Ilustrasi kasus. Oke. Di sini ada 24 kasus. Ya, 24 kalau nggak salah saya. Oke, saya akan cobalah menjelaskan satu persatu dulu, atau sedikit demi sedikit lah. Pertama kita lihat dulu ada di sini Brave diminta guru kelasnya untuk memimpin upacara bendera. Namun Brave merasa dirinya tidak bisa melakukan hal itu, tapi gurunya meyakinkan Brave bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika hari Senin tiba, Brave sebelumnya takut untuk memimpin. Sekarang dia dengan berani maju ke depan teman-temannya yang lain untuk memimpin upacara bendera pada hari itu. Nah, bisa kita lihat di sini, nilai yang terkandung itu adalah keberanian. Saya sebagai pembuat kasus, memang saya tujuannya membuat kasus ini, ya nilai yang terkandung itu adalah nilai keberanian. Nah, nanti saya akan minta tuh murid. Nah, ini Bapak kasih kasus. Ini kira-kira dari sebanyak ada 24 kertas yang berisi nilai-nilai tadi, kira-kira kertas yang mana yang cocok dengan kasus ini, yang cocok nilainya? Nah, jelas pasti jawabannya adalah nilai keberanian, nilai berani. Nah, seandainya contoh nih, kita udah kasih kasusnya dan ternyata muridnya masih belum paham, mungkin bahasanya mungkin terlalu rumit, mungkin. Nah, kita bisa tuh ceritakan. Contoh kita ya kayak apa nama istilah pokoknya role playing. Contohnya nih, si Anu gini, kemudian dimotivasi oleh gurunya, akhirnya dia berani untuk maju ke depan. Itu nilai apa sih yang terkandung, nak? Gitu. Oke, begitu. Kemudian coba kita lihat kasus selanjutnya yang lain. Oke, inilah. Ada salah satu anak mengalami Ada salah satu anak mengalami kesulitan dalam berbicara. Anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar. Fanny juga murid yang sekelas dengan anak tersebut. Fanny setiap hari selalu menertawakan dan menghina anak tersebut. Setiap anak tersebut bicara, Fanny selalu merasa hal itu lucu bagi dirinya. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai yang terkandung itu adalah nilai penyimpangan. Nilai penyimpangan yaitu bullying. Bullying itu adalah satu tindakan yang menyimpang. Nah, nanti seperti sebelumnya saya akan kasih kasus. Kira-kira ini kasusnya apakah penerapan atau penyimpangan dari 24 kasus, dari 24 pilihan nilai yang saya sediakan. Nanti kita minta murid-murid itu. Nah, seandainya ternyata murid itu menjawab itu adalah nilai yang terpuji, nilai penerapan. Nah, tugas kita sebagai seorang guru ya harus mengingatkan. Kita harus berdiskusi kenapa murid itu menilai bahwasanya itu adalah hal yang benar, apa alasannya. Nah, sebab ya biasanya murid-murid itu yang melakukan bullying itu ya pasti mereka ada alasannya tersendiri. Nah, jadi kita sebagai seorang guru mengingatkan ini salah ya, ini atau enggak. Nah, jadi secara tidak langsung pun kita bisa mengajarkan nilai-nilai yang baik lah. Kalau misalnya anak itu mengisi jawaban penyimpangan malah diisi ke penerapan. Jadi dia menilai bahwasannya penyimpangan itu adalah suatu penerapan bagi dirinya. Jadi kita harus menekankan bahwasannya itu hal yang salah. Kita ingatkan baik-baik. Coba kita lihat kasus yang lain. Yang sini lah, kanan. Oke. Ellen selalu dibantu oleh ibunya ketika memakai seragam sekolah. Namun, Ellen merasa dirinya hanya merepotkan ibunya setiap pagi. Dengan inisiatif sendiri, Ellen pun mencoba
belajar secara mandiri cara memakai pakaian, dan pada akhirnya Elon pun bisa memasang pakaian sendiri tanpa merepotkan ibunya. Nah, dari kasus ini si Elon itu biasanya dibantulah oleh ibunya dalam memakai pakaian setiap pagi ya. Memang saya pun dulu gitu dibantu, cuman pada akhirnya saya belajar. Nah, bisa juga tuh kita ceritakan kasus kita, maksudnya pengalaman kita yang berhubungan mungkin sesuai lah dengan kasus yang kita buat. Kita ceritakan, bapak dulu waktu kecil sering dibantu sama orang tua ketika memasang pakaian di waktu SD. Nah, kemudian karena bapak inisiatif nggak mau nyusahin orang tua nih, nggak mau nyusahin ibu lagi, akhirnya bapak belajar untuk mandiri. Nah, kira-kira menurut Ananda semua ini nilainya nilai apa nih? Nih ada 24 nilai, ada 24 nilai. Dari nilai-nilai ini kira-kira mana yang cocok dengan kasus yang bapak ceritakan tadi? Nah, itu contohnya. Nah, itulah. Jadi kita bisa juga menghubungkan dengan cerita kita kalau misalnya sesuai dengan kehidupan kita. Boleh tuh diceritakan sambil memberikan pembelajaran kepada murid yang berhubungan dengan kemandirian ya, pastinya. Lu baterai dikit pula. Oke, yang lain lagi. Coba kita lanjut warna yang lain lah. Nah, inilah. Tanggal 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan Indonesia. Untuk merayakan hal tersebut, Aidit bersama teman-temannya mengadakan lomba, mulai dari lomba makan kerupuk, tarik tambang, dan panjat pinang. Aidit dan teman-temannya melakukan hal itu sebagai bentuk menghargai perjuangan bangsa di Indonesia dalam menggapai kemerdekaan. Nah, ini memang 17 Agustus memang sering ya. Nah, kita pun bisa menjadikan peristiwa ini untuk meminta murid menentukan ini nilainya nilai apa sih. Nah, kita coba ceritakan. Nah, tanggal 17 Agustus ada tuh banyak orang melakukan perlombaan, pemuda-pemuda masyarakat melakukan perlombaan yang tujuannya untuk memeriahkan 17 Agustus. Nah, kita minta murid dari 24 kasus tadi seperti biasa. Kira-kira nilai apa yang terkandung dari kegiatan mereka itu? Dari 24 ini, pilih mana yang cocok. Dan jelas ini adalah nilai nasionalisme, nilai nasional ya, karena memang berhubungan dengan hari kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia pastinya. Bentar. Oke, lanjut. Kita pilih random lah, waktu tak cukup, nanti baterai saya juga dikit. Nah, inilah hubungan universitas, hubungan dengan kampus. Lezi berhasil lolos di salah satu universitas ternama di provinsinya. Nah, ketika sudah masuk jadwal perkuliahan, Lezi dihantam banyak sekali tugas yang memang kenyataannya gitu. Saya pun pribadi gitu, nggak nyangka sih. Karena begitu banyak sekali tugas yang dihadapi, Lezi pun pada akhirnya tidak membuat tugas-tugas tersebut. Lezi yang dulunya rajin sekarang malah menjadi sebaliknya. Nah, ini kasusnya memang tidak hanya sekedar kasus ya, kasus yang dibuat-buat, tapi memang terjadi, terutama di kehidupan saya. Saya nyangka dulu waktu itu kalau misalnya kuliah tuh ya santai-santai, ternyata dihantam banyak tugas ya. Tapi nggak apa-apa, terbiasa dalam melakukan tanggung jawab. Nah, kita ceritakan tuh. Mungkin seandainya nih saya jadi guru suatu saat nanti, saya bisa menceritakan kasus yang kayak gini, cuman gantilah ceritanya. Bapak dulu ketika kuliah Bapak mikir aman-aman saja tuh. Tapi ternyata tidak. Enggak ternyata. Bapak pikir enggak banyak tugas, santai-santai aja. Ternyata dihantam banyak tugas. Dan pada akhirnya apa? Bapak akhirnya malas. Nah, nilai apa yang terkandung dari kasus Bapak itu? Coba Anda tebak. Kira-kira nilai
situ pun kita tahu bahwasanya itu adalah nilai penyimpangan, yaitu penyimpangan malas ya. Nah dari situ pun, dari penyimpangan itu pun kita bisa mengingatkan murid untuk tidak melakukan hal itu ya. Oke, betul. Ini saya ada lagi nih. Saya ada. Oke, coba satu masih banyak lagi cuy. Oke, kita coba bahas satu lagi lah. Ketika masa sekolah, Puan cukup sering menabung dari sisa uang jajannya. Namun ketika kuliah di luar kota, Puan melihat banyak sekali makanan yang menggugah selera. Akhirnya Puan banyak menghabiskan uang tabungannya hanya untuk makanan tersebut. Bahkan Puan bisa menghabiskan Rp100.000 per harinya. Ya, di lingkungan pertemanan saya pun mereka bilang kayak gitu. Dulu nabung, tapi ketika banyak makanan, akhirnya apa? Akhirnya pengen makan terus, nggak ada nabung-nabungnya, ibarat kayak orang boros. Nah, kita ceritakan juga lah kasus itu. Dan memang saya pun kalau misalnya memberikan kasus, dan saya pun membuat kasus ini pun memang dari kehidupan nyata, jadi bisa diimplementasikan secara langsung. Jadi kesimpulannya itu kayak apa? Di sini kan ada namanya penerapan, ada juga penyimpangan. Nah, penyimpangan ada karena tidak adanya penerapan, dan penerapan ada karena perubahan dari penyimpangan. Jadi berubah menjadi lebih baik, akhirnya menerapkan nilai-nilai yang baik. Nah, lalu kenapa bisa terjadi penyimpangan itu? Ya mungkin karena memang lingkungan lah yang paling berpengaruh. Jadi kita sebagai guru, seandainya ketika kita menyampaikan suatu kasus nih, saya sampaikanlah kasus yang bersifat negatif penyimpangan, ternyata murid itu misi yang lain, misi bahwasanya itu adalah nilai penerapan, karena menurut mereka itu adalah hal yang wajar, menurut mereka adalah hal yang benar, tapi jelas secara universal bahwasanya itu salah kan. Nah, kita sebagai seorang guru, kita jelaskan, nah ini adalah penyimpangan, tidak boleh dilakukan, jangan asal gitu, asal gitu. Kita ingatkan yang baik-baik kan. Nah, di sini kita bisa mengajarkan lah, dari project ini kita bisa tahu murid-murid itu gimana sih pandangan dia terhadap suatu kasus. Dia menilai suatu kasus itu seperti apa, apakah ini salah, apakah ini benar, kita tidak tahu kan. Kita tidak tahu bagaimana murid itu. Jadi tujuan dari project ini adalah disediakanlah sebuah kasus, si murid itu mengidentifikasi kasus-kasusnya itu sesuai 24 nilai yang tadi. Nah, kemudian murid akan mencocokkan yang mana yang cocok sih. Nah, ini cocok, ini cocok, ini cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Nah, kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi kita, mungkin penyimpangan diisi penerapan atau penerapan diisi penyimpangan. Nah, kita bakal bimbing anak-anak tersebut. Kita jelaskan, nah ini yang benar, nah ini salah, benar, salah gitu. Jadi dari sini pun kita bisa tahu, dan berhubungan ini kasusnya dengan kehidupan yang nyata. Ya memang ada beberapa kasus yang saya buat dari kehidupan nyata saya pribadi, baik itu memang dari saya sendiri ataupun dari lingkungan sekolah saya di waktu dulu itu. Nah, saya buatlah kasusnya gitu. Jadi tujuan utamanya ya kita bisalah melihat sudut pandang anak itu, bagaimana sih penilaian mereka terhadap suatu kasus, bagaimana pandangan mereka terhadap kasus itu, apakah ini baik ataupun tidak. Nah, kira-kira segitulah hasil presentasi saya. Mungkin banyak kurangnya atau mungkin sebaliknya, saya nggak tahu. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.